Pak Saididu. Pak Saididu, dengan adanya kenaikan harga BBM, apakah gaji akan realisasinya benar-benar naik? Saya menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Menteri BUMN itu lebih banyak isu politisnya daripada isu untuk menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, gaji BUMN itu rata-rata sebenarnya yang sehat itu udah jauh di atas gaji rata-rata pekerja yang sama, jadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah BUMN kondisinya tidak terlalu bagus, pernyataan itu seharusnya tidak perlu dilakukan oleh menteri, karena semua BUMN itu melakukan selalu penyesuaian gaji sesuai dengan inflasi. Jadi itu kejadian normal saja. Jadi jangan isu menaikkan BBM jangan sampai digunakan oleh para pimpinan BUMN untuk menaikkan gaji menjadi tidak rasional. Karena sebenarnya yang kena pukulan kenaikan BBM ini adalah rakyat bawah. Nah, jadi saya menyatakan bahwa hampir tiap tahun tuh masing-masing BUMN melakukan penyesuaian gaji dan itu tidak masalah. Saya kasih contoh saja, apakah pantas di tengah ekonomi yang susah gaji Pertamina yang besar-besar, PLN, kemudian bank, Telkom itu dinaikkan. Saya ingin katakan, apalagi kalau dimanfaatkan oleh komisaris dan direksi. Anda bisa bayangkan pendapatan tantiem dan direksi, direksi dan gaji itu untuk bank yang besar itu kira-kira bisa sampai 18-20 miliar tahun. Nah, kalau publik tahu bahwa hanya karena kenaikan BBM gaji mereka dinaikkan lagi, itu ketidakadilan hilang. Jadi saya pikir pernyataan terus saya nyatakan lebih banyak politisnya dibanding kenyataannya. Karena sebenarnya karyawan BUMN itu ada berbagai tingkatan kesehatan. Yang sehat sekali saya pikir tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM. Yang ini adalah BUMN menyatakan itu hanya bisa menimbulkan bahwa ternyata BUMN yang sudah sejahtera itu malah menaikkan gajinya. Jadi saya juga berharap para direksi BUMN yang menaikkan gaji itu direksi. Jangan memanfaatkan kenaikan BBM ini untuk menggenjot kenaikan gaji, karena gaji BUMN sebenarnya hampir semua sudah di atas rata-rata. Itu saja yang saya katakan. Tapi apakah dilakukan itu normal-normal saja. Jadi saya mengatakan kenaikan gaji di BUMN, apalagi komisaris dan direksi umpamanya tinggal sedikit masa jabatannya, maka dia naikkan gajinya untuk mendapatkan pensiun nanti lebih besar. Itu yang saya takutkan. Terima kasih, Mbak. Kalau Mas Bima memandangnya seperti apa? Karena kenaikan gaji ini kan kebijakan masing-masing perusahaan, kata Pak Erick Thohir. Bagaimana hitung-hitungannya, kalkulasinya, Mas Bima Yudhistira? Iya, saya melihat gini. Jadi harusnya Pak Erick Thohir itu bicara satu, dengan kenaikan harga BBM yang ada sekarang, maka direksi dan komisaris gajinya, tantimnya, bonusnya terpaksa harus dipangkas. Untuk apa? Mengurangi beban penyertaan modal negara yang tidak diperlukan. Karena antara PMN yang disuntik 73 triliun ini sekarang nambah terus, dengan kontribusi BUMN terhadap dividen yang hanya 40 triliun, berarti di situ ada permasalahan. Jadi ini harusnya menunjukkan empati bahwa jajaran atas direksi BUMN itu dipangkas. Yang kedua, saya harapkan Pak Erick Thohir bicara, daripada satu BUMN naik, swastanya belum tentu naik, maka mendorong revisi dari pengupahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Upah minimum harus dinaikkan setidaknya sesuai dengan inflasi yang akan naik 7 sampai 7,5%.